Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 1 dari kelas 10 MIPA 4, akan mempresentasikan tentang iman kepada malaikat, yang disusun oleh ada Alisa Alia, absen 3, Divina Altaira, absen 7, Fadil Ar-Rahman, absen 9, Harman Hakim, absen 13, dan saya Meira Talani Asri, absen 20. Iman kepada malaikat. Di sini akan kita bahas antara lain surah-surah yang berisi tentang iman kepada malaikat, yaitu ada surah Al-Baqarah ayat 285, surah An-Nisa ayat 136. Hukum iman kepada malaikat, pengertian malaikat, dan pengertian iman kepada malaikat. Hikmah beriman kepada malaikat, dalil penciptaan malaikat, perbedaan antara malaikat dan jin dan setan, serta jumlah malaikat beserta tugasnya. Surah-surah yang berisi tentang iman kepada malaikat, di antaranya surah Al-Baqarah ayat 285. Berikut adalah ayat dari surah Al-Baqarah ayat 285, yang berarti Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Dalam ayat ini, Allah menuntun manusia agar beriman dan meniru Rasul yang beriman kepada kitab suci Al-Quran yang telah diturunkannya. Beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, agar kita termasuk golongan orang-orang yang beriman, dan agar kita sebagai hamba meminta ampunan kepada Allah sebanyak-banyaknya atas kekurangan kita dalam memenuhi haknya. Kedua ada surah An-Nisa ayat 136, yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad, dan kepada kitabnya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Kandungan dari surat An-Nisa ayat 136 dibagi menjadi dua bagian, yaitu berupa perintah dan larangan. Bagian pertama ada perintah. 1. Tetaplah istiqomah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tetaplah beriman atas kenabian atau kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, tetaplah beriman kepada kitab Al-Quran. Bagian kedua yaitu berupa larangan. Yang pertama ada dilarang mengkufuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dilarang mengkufuri akan adanya malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga dilarang mengkufuri kitab-kitab Allah. Yang keempat dilarang mengkufuri para utusan Allah atau para rasul. Dan yang terakhir dilarang mengkufuri akan datangnya hari pembalasan. Kemudian, barang siapa yang mengingkari atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dituliskan dalam surat An-Nisa ayat 136, maka sesungguhnya orang itu telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Next. Pengertian malaikat. Menurut bahasa, malaikat berarti kekuatan. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab. Malaikah yang merupakan bentuk jamak dari kata malak, yang terambil dari kata la'aka, yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi, malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Iman kepada malaikat. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman dari segi istilah artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya.
Iman kepada malaikat termasuk rukun iman kedua. Yakin adanya malaikat walaupun kita tidak dapat melihat mereka, yakin bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan mereka dari cahaya, dan mereka menyembah Allah dan selalu taat kepadanya, mereka tidak pernah berdosa. Hukum iman kepada malaikat. Hukum iman kepada malaikat dituliskan dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW muncul di tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah iman itu?" Beliau menjawab, "Iman adalah kamu harus percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhirat nanti." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil penciptaan malaikat. Pertama ada dari surat Fatir, surat ke-35 ayat 1, yang artinya segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada penciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi dari surat ini dapat disimpulkan bahwa malaikat adalah makhluk Allah SAW yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap, sehingga jika ada keterangan lain yang menyatakan bahwa malaikat memiliki ciri-ciri tidak sesuai dengan keterangan dari Al-Quran dan hadis, patutlah kita meragukannya. Yang kedua, dari hadis riwayat Muslim. Artinya, dari Aisyah berkata, Rasulullah bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang nyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkannya, ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Perbedaan malaikat, jin, syaitan atau iblis, dan manusia. Perbedaan menurut segi asal kejadian, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Manusia diciptakan dari tanah, jin diciptakan dari api, dan syaitan atau iblis diciptakan dari api. Perbedaan dari segi ketaatan kepada Allah SAW, malaikat selalu taat kepada Allah SAW, membaca tasbih dan senantiasa beribadah kepada Allah. Manusia ada yang taat dan ada yang durhaka. Yang ketiga, jin ada yang taat dan ada yang durhaka. Yang keempat, syaitan atau iblis tidak pernah taat. Perbedaan dari sifat-sifat lainnya. Malaikat gaib, tidak memiliki nafsu, tidak berjenis kelamin, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin. Tidak pernah sombong, memiliki akal, pikiran yang bersifat statis, dan senantiasa bertasbih. Manusia nyata, memiliki nafsu, berjenis kelamin, makan, minum, tidur, dan kawin, memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis, diciptakan agar beribadah kepada Allah. Jin, gaib, memiliki nafsu, berjenis kelamin, makan, minum, tidur, dan kawin, memiliki akal pikiran, diciptakan agar beribadah kepada Allah. Syaitan atau iblis, gaib, memiliki nafsu, berjenis kelamin, makan, minum, tidur, dan kawin, selalu bersifat sombong, memiliki akal pikiran, diciptakan agar beribadah kepada Allah, tetapi mereka ingkar dan menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah. Iblis itu pasti jin. Jin belum tentu iblis. Iblis itu pasti setan. Dan tidak semua jin itu setan karena ada jin yang muslim. Manusia dan jin yang jahat adalah setan. Iblis adalah makhluk Allah dari golongan jin. Kana minal jinna fa fasyaqo ang amri rabbah. Iblis itu dari golongan jin dan dia membangkang terhadap perintah Rabb-nya. Surah Al-Kahfi ayat 50. Iblis menentang Allah karena tidak mau sujud memberikan salam penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis bersikap sombong dan merasa paling baik. Akibat tingkahnya ini, iblis mendapatkan murka dari Allah dan diusir dari surga. Hanya saja
Iblis meminta penangguhan usia hingga hari kiamat. Maka umur iblis sangat panjang dan baru akan meninggal kelak ketika Israfil meniup sangkakala. Sesungguhnya di antara kami ada yang soleh dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Surah Jin ayat 11. Jin ada yang taat dan ada yang durhaka. Jadi iblis itu pasti jin. Tapi jin belum tentu iblis. Iblis itu adalah jin yang nakal dan membangkang. Syaitan itu adalah sifat dan bukan makhluk. Segala perilaku jahat yang menentang Allah dan mengakibatkan murkanya adalah sifat setan. Jumlah malaikat. Karena sifatnya gaib, beberapa jumlah malaikat secara terinci sebagaimana manusia, hanya Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulnya yang mengetahui. Namun demikian, keterangan hadis berikut dapat memberikan penjelasan tentang banyaknya jumlah malaikat. Banyaknya jumlah malaikat tersebut menggambarkan betapa maha kuasa Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan jumlah malaikat yang demikian banyak, sangat mudah bagi Allah untuk mengetahui gerak-gerik serta tingkah laku manusia. Dari Ali ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengunjungi saudaranya sesama Muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersalawat kepada hingga sore hari. Dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya hingga pagi hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian ada nama malaikat dan tugasnya. Para malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya tidak pernah menunda, apalagi melalaikan dan membangkang untuk mengerjakannya. Bahkan dia melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mendurhakainya. Salah satu dalilnya artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama ada malaikat Jibril yang mempunyai tugas menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada malaikat Mikail yang tugasnya mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengatur rezeki terutama untuk manusia. Yang ketiga ada malaikat Israel yang tugasnya mencabut nyawa semua makhluk hidup. Yang keempat ada malaikat Israfil yang tugasnya meniup sangkakala. Yang kelima dan keenam ada malaikat Mungkar dan malaikat Nakir yang tugasnya menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Yang ketujuh ada malaikat Raqib yang tugasnya mencatat segala amal kebaikan manusia. Yang kedelapan ada malaikat Atid yang tugasnya mencatat segala amal keburukan manusia. Yang kesembilan ada malaikat Malik yang tugasnya menjaga pintu neraka. Dan yang kesepuluh ada malaikat Ridwan yang tugasnya menjaga dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama ada menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Yang keempat, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Yang kelima, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat orang lain ketika melakukannya. Yang keenam, menumbuhkan cinta kepada amal soleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala tanpa berusaha dan kerja keras. Sekian presentasi kami. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.